Bab 17. Majalah populer. Kenapa di sini sendirian? Kamu sendiri, kenapa ada di sini? Valet balik bertanya. Felix terkekeh mendengarnya. Kenapa setiap ditanya, kamu selalu bertanya balik? Felix melirik koper yang berdiri di belakang Valet. Kabur dari rumah. Valet menggeleng pelan. Dia tidak tahu harus menjawab apa, tidak mungkin dia menjelaskan pada Felix, karena dia dan Felix tidak dekat dan tidak memiliki hubungan apapun. Bagaimana kalau ku antar? Felix menawarkan dengan sedikit memohon. Terima kasih. Tapi nggak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Valet menarik kembali kopernya dan bersiap berjalan. Sekali lagi terima kasih. Valet lalu berjalan sembari menarik kopernya. Felix tidak tinggal diam, dia terus mengikuti Valet. Valet merasa ada yang mengikutinya, dia menoleh ke belakang. Ia melihat Felix berdiri di belakangnya. Kamu mengikutiku. Felix hanya nyengir. Dia ingin tahu kemana Valet pergi dan memastikan Valet baik-baik saja. Berhenti mengikutiku, tegas Valet. Tidak bisa, sahut Felix. Aku mau mengantarmu. Tidak perlu, aku bisa jalan sendiri. Sebaiknya kamu pergi, jawab Valet dengan ketus, dia lalu kembali berjalan dengan cepat. Felix tidak tinggal diam, dia terus berjalan menyusul Valet. Tidak peduli bagaimana Valet menolaknya. Valet merasa penguntitnya masih ada, ia mendecakkan lidah karena geram dengan keras kepalanya Felix. Kamu ini kenapa sih? Valet akhirnya kembali menghentikan langkahnya, stop mengikutiku. Aku hanya mau memastikan kamu baik-baik saja. Tidak baik, gadis berjalan sendirian malam-malam. Jawab Felix, satu tangannya dimasukkan ke dalam saku mantelnya, satunya lagi masih memegang payung. Valet menghembuskan nafasnya kasar. Sepertinya percuma dia memarahi Felix untuk tidak mengikutinya. Up to you, ketus Valet. Dia berjalan lagi, tidak terburu-buru seperti tadi. Bahkan membiarkan Felix berjalan di sisinya dan memayunginya. Ngomong-ngomong, tujuan kamu kemana? Valet pernah membeli sebuah apart tidak jauh dari Mutiara Butik. Sekitar 1 tahun yang lalu. Sepertinya karena Valet tidak pulang ke rumah keluarga Aurora, dia akan menepati apartemen itu. Kamu sendiri, ngapain ada di sini? Valet balik bertanya. Felix hanya terkekeh dengan tingkah Valet, setiap ia bertanya, pasti Valet selalu membalik pertanyaannya. Kebetulan liwat, jawab Felix. Valet mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Dia tidak terlalu peduli pada Felix karena mereka hanyalah orang asing. Setelah berjalan cukup lama yang membuat kaki Valet hampir tidak kuat lagi, mereka sampai di sebuah bangunan besar yang memiliki 15 lantai. Kamu, tinggal di sini? Tanya Felix. Valet mengangguk. Terima kasih sudah mengantarku, sebaiknya kamu segera pulang. Sahut Valet. Valet ingin segera pergi beristirahat. Aku sudah mengantarmu, apa kamu nggak mau menawariku masuk? Sebelah alis Felix naik turun, bermaksud menggoda Valet. Sudah malam. Lagi pula, kalau tiba-tiba badai datang, kamu akan terjebak nanti. Sebaiknya kamu segera pulang, sahut Valet. Sekarang dia ingin sendiri tanpa diganggu siapapun. Aku hanya bercanda. Kalau begitu aku pergi. Kalau butuh bantuan, langsung kaling saja. Aku langsung meluncur. Goda Felix tidak henti-hentinya. Valet hanya membuang nafasnya gusar, kalau Felix terus diladeni, pembicaraan ini tidak akan cepat selesai. Sampai jumpa, kata Felix sambil melambaikan tangannya. Setelah puas menggoda Valet yang baru patah hati. Setelah Felix tidak terlihat, Valet mengangkat kopernya dan masuk ke dalam unitnya. Valet langsung masuk ke dalam kamar, melepas mantelnya dan sepatu, lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Gumamnya menatap langit-langit kamar yang masih terasa asing, hingga tidak lama, kesadarannya pun hilang terbang ke alam mimpi. Mommy, aku di sini. Anak kecil itu menyembunyikan diri dari balik dinding ke bawah meja untuk menghindari Valet. Sayang, kamu di mana? Mommy pasti bisa menemukan kamu. Valet mencari ke sana kemari di sebuah ruang mainan anak. Dia menemukan sesosok anak kecil berjenis kelamin laki-laki tengah berjongkok di bawah meja. Nah, akhirnya Mommy menemukan kamu, seru Valet dengan senyum cerahnya. Saat Valet mendekat, anak itu langsung merangkak keluar lalu berdiri, dia mengisyaratkan kepada Valet untuk tidak mendekat. Mommy, jangan mendekatiku. Kenapa? Kamu marah sama Mommy? Valet mendekati lagi. Mommy akan membuatkan makanan kesukaan kamu.
Tapi anak berusia 3 tahun itu menghindari Valet lagi. Sayang, kemarilah. Panggil Valet. Anak itu mundur, dan di belakangnya ada sebuah pantulan cahaya yang bersinar terang. Sampai jumpa lagi, Mommy. Anak kecil itu melambaikan tangannya dan tersenyum, sembari langkahnya mundur ke belakang dan tiba-tiba hilang bersamaan dengan pantulan cahaya yang hilang. Sayang, anak Mommy, kamu di mana? Jangan tinggalkan Mommy. Dret, dret. Suara ponsel membangunkan Valet dari alam bawah sadarnya. Valet merasa sepertinya tadi dia bermimpi, tapi kenapa mimpi itu terasa nyata? Valet merasa dia sangat merindukan calon anaknya yang belum sempat lahir. Dret, dret. Suara ponsel yang berdering kembali terdengar. Valet lalu mencarinya ke sampingnya dan menemukan tasnya. Ternyata ponselnya masih di dalam tas. Sambil mengangkat telepon, Valet beranjak duduk bersandar di headboard. Ya halo, oh my god, kamu baru bangun. Suara seperti petasan itu membuat Valet menjauhkan sedikit ponselnya dari telinga, lalu menempelkannya kembali. Bisa tidak, kalau bicara itu pelan-pelan? Protes Valet. Di balik telepon, Rahel hanya tertawa. Ia refleks saja saat mendengar suara khas orang bangun tidur dari Valet, apalagi Valet lama mengangkat teleponnya. Sorry, ya habisnya, jam segini baru bangun. Aku sudah menunggu di boutique selama 2 jam. Sahut Rahel. Ia juga kesal karena terlalu lama menunggu Valet yang tak kunjung datang. Padahal Rahel mau memberikan kabar penting untuk Valet. Memangnya ini jam berapa? Bukannya baru jam 5 pagi? Tanya Valet dengan polosnya. Di boutique, Rahel membelalakkan matanya. Jam 5 kamu bilang. Oh my god Valet Aurora, alias Fiora, ini sudah jam 9 siang. Bisa-bisanya baru jam 5. Makanya, malam jangan kebanyakan begadang. Omel Rahel. Valet kaget, dia segera mengecek jam di ponselnya. Dan rupanya benar, sudah jam 9 lebih. Ya ampun, aku kesiangan. Pekik Valet dengan kagetnya. Di balik seberang telepon, Rahel hanya menghela nafas beratnya. Sebaiknya kamu segera bersiap. Aku tunggu di boutique. Oke, Setelah menunggu sekian lama bahkan sekian purnama menurut Rahel, akhirnya orang yang ditunggu tiba juga. Valet memasuki pintu masuk dengan santai seperti biasanya. Hanya saja, ekspresi wajahnya yang sedikit berbeda tidak seperti biasanya. Rahel yang sedang duduk di sofa ruang tunggu sembari membaca sebuah majalah populer seputar desainer, seketika menurunkan majalah itu di atas meja. Akhirnya kamu datang juga. Valet menghampiri meja resepsionis sebentar untuk memberitahukan, kalau ada yang mencarinya selain klien penting yang namanya sudah terdaftar di catatan untuk mengatakan dia sedang sibuk dan tidak bisa diganggu. Oh ya, tolong nanti suruh orang untuk membuatkan hazelnut latte hangat 2, dan bawa ke ruanganku. Baik, Nona. Valet barulah menghampiri temannya dan berkata kepada Rahel untuk bicara di ruangannya saja. Kita ke atas saja. Rahel langsung berdiri. Tak lupa membawa majalah yang sedang populer dengan wajah-wajah para desain internasional bahkan ada satu dari Vinsdom. Valet membuka pintu lalu menyalakan lampu. Meletakkan tasnya di atas meja lalu mengambil laptop dan berjalan menuju sofa panjang lalu duduk-duduk di sana. Rahel pun ikut duduk, dia yang ingin protes karena terlalu lama menunggu Valet, akhirnya diurungkan usai melihat keadaan Valet yang tidak seperti biasanya. Kamu kenapa? Tanya Rahel penasaran. Valet hanya menggelengkan kepalanya pelan. Katakan saja apa yang mau kamu katakan. Sepertinya aku punya banyak kerjaan. Sahut Valet beralasan. Rahel menatap Valet dengan jeli seakan sangat menelisik dan mencari kejujuran Valet. Dan Rahel bisa melihat, temannya itu sedang berbohong dan tidak baik-baik saja. Sejak kapan kamu pandai berbohong? Ketus Rahel. Valet sedang mengecek desain secara detail sebuah gaun pernikahan di dalam laptopnya, meskipun pikirannya tidak bisa berkonsentrasi dan sedikit kacau. Valet tertegun mendengar ucapan Rahel, dia melupakan siapa Rahel Victoria. Valet akhirnya menutup laptopnya, perceraian yang masih menyisakan luka membuat Valet menutup wajahnya dengan bertumpu di atas paha, lalu menyapunya menggunakan telapak tangan berkali-kali. Are you okay? Tanya Rahel yang sekarang semakin yakin, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Valet. Valet menunduk, hingga rambut brunat panjangnya menjuntai ke bawah. Aku dan Keith sudah bercerai. Rahel tersentak kaget. Bagaimana bisa, sedangkan kemarin dia bertemu Valet,
Violet baru mengatakan bahwa Kiev mempersulit perceraian mereka bahkan menyembunyikan buku nikah mereka. You're serious? Rahel sepertinya tidak percaya. Oh ya ampun, apa dia harus bahagia? Tapi bagaimana dia bisa bahagia sedangkan Violet sepertinya sedih? Ini memang yang terbaik untuk kamu, kata Rahel mengusap punggung temannya. Pria seperti Kiev yang tidak setia, nggak pantas untuk gadis sebaik dan secantik kamu. Imbuh Rahel. Violet hanya berusaha untuk tersenyum tipis, meski rasanya dia tetap sakit. Karena dalam hati kecilnya, ia pernah ingin memberikan kesempatan kedua untuk Kiev, asalkan pria itu bersedia meninggalkan masa lalunya. Tetapi pada akhirnya, ya, kamu benar. Mungkin sebaiknya aku lebih fokus mengurus butik dan tidak memikirkan masalah hati. Sahut Violet. Rahel yang awalnya ikut sedih karena Violet murung, sekarang lega melihat Violet yang kembali semangat. Oh ya, apa yang mau kamu katakan? Tanya Violet mengingatkan tujuan Rahel menunggunya. Rahel yang sempat hampir kelupaan akhirnya mengambil majalah yang tadi dibawanya, dikirim langsung oleh Art Entertainment yang mempromosikan gaun-gaun internasional dari desain ternama, dan modelnya juga papan atas. Violet, apa kamu tahu majalah ini? Violet menggeleng. Dia pikir itu adalah majalah biasa. Apa? Majalah dewasa? Aku nggak membutuhkannya. Canda Violet. Astaga otakmu. Violet terkekeh pelan. Rahel memberikan majalah itu padanya. Ini adalah majalah populer, dan tertulis nama desain internasional yang masuk daftaran tahun ini. Desain manapun yang fotonya ada di sana, dia adalah desain terbaik dari perwakilan negara. Benarkah? Violet penasaran dan membukanya. Sayangnya aku belum masuk di jajarannya. Siapa bilang? Rahel membantu membuka halamannya, lalu berhenti di sebuah foto seorang gadis cantik dan anggun mengenakan gaun panjang dan topeng mata. Apa kamu nggak ingat siapa dia? Tanya Rahel. Violet melihat gambar besar di majalah tersebut, keningnya sampai mengernyit dan netra hazelnya menyipit. Akhirnya Violet ingat foto itu adalah dirinya saat menghadiri acara ulang tahun perusahaan Art Entertainment. Saat itu Art Entertainment mengadakan kompetisi peragaan busana yang diperagakan langsung oleh desainernya. Acara itu sudah lama, bahkan sebelum Violet menikah dengan Kiev, sudah 3 tahun lebih. Tapi jejeran nama desain internasional yang terpilih baru keluar hari ini. Yang Violet tambah kaget, bagaimana dia bisa terdaftar sebagai desain internasional yang diakui oleh Art Entertainment. Aku pasti sedang bermimpi. Violet sungguh tidak percaya. Rahel langsung mencubit lengannya hingga Violet memekik. Sakit. Violet melotot. Sekarang percayakan, kalau yang kamu lihat itu nyata. Violet percaya, tapi masih sedikit tidak percaya, namanya akan seterkenal itu. Karena Art Entertainment bukanlah perusahaan kecil, melainkan meroket tinggi. Hanya orang-orang beruntung yang terpilih karena mereka sulit untuk diajak kerjasama terkecuali atas kehendaknya sendiri. Ting! Violet menerima email dari nomor asing. Untung saja ponselnya sudah tersambung ke laptop, dia langsung membuka laptopnya dan mengecek. Siapa? Rahel kepo. Violet membawa laptop ke pangkuannya, dan Rahel langsung menjejerkan diri sedekat mungkin dengan Violet, supaya bisa melihat layarnya. Violet membaca pesannya dengan tidak percaya. Dia diundang sebagai desainer terbaik dalam pergaan busana tahun ini, dan Violet juga diberi kepercayaan untuk membuat 10 model gaun untuk diperagakan oleh model ternama. Rahel ini serius. Violet sangat bahagia kalau itu sungguh nyata. Kamu meragukan Art Entertainment, sahut Rahel melotot. Aku sungguh seperti bermimpi. Violet benar-benar tidak menyangka, dia bisa terpilih dan mendapat kepercayaan dari Art Entertainment. Tapi kamu tahu konsekuensinya kan? Mereka memberi syarat kalau kamu harus membuka jati diri kamu nanti di acara itu, dan mengumumkan bahwa kamu adalah Fiora, alias Violet Aurora. Violet belum membacanya sampai habis karena terlalu bersemangat. Benarkah? Kalau begitu, aku harus. Violet. Rahel menghentikan kata-kata temannya. Ini sudah saatnya. Jangan lagi menutupi siapa kamu sebenarnya. Buktikan pada orang-orang bahwa kamu adalah orang hebat. Tunjukkan pada ayahmu, bahwa kamu bisa sukses tanpanya, dan tanpa bantuan mereka kamu bisa terkenal. Meskipun Aliek diizinkan untuk kembali bekerja, tapi dia tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan Kiev. Hal ini membuat Aliek sangat kesal dan jengkel sepanjang pagi hari.
Karena dia terus diawasi oleh Leon, seakan sekarang malah Aliek bekerja untuk Leon bukan Kiev. Jam istirahat, Aliek mendapatkan kiriman pesan dari nomor asing. Dia segera membukanya. Aliek, aku Clara, mamanya Kiev. Bisakah kita bertemu nanti siang? Bibi akan Sherlock lokasinya. Aliek kaget mendapatkan pesan yang mengatasnamakan ibunya Kiev. Tiba-tiba sekali ibunya Kiev mau menghubunginya. Apakah Clara tidak sedingin kemarin, dan sekarang merestui hubungan mereka? Aliek langsung menyanggupinya. Dia sangat tidak sabar untuk bertemu Clara. Karena acaranya masih 1 bulan, Violet ingin memberikan gaun rancangan yang terbaik untuk Art Entertainment. Violet mendesainnya sendiri lalu menjahitnya sendiri, meskipun memerlukan beberapa waktu untuk mengerjakan 10 gaun. Tapi tidak masalah, mungkin dengan cara ini Violet bisa melupakan perceraiannya dengan Kiev. Semangat, Violet. Kamu bisa. Violet segera mengambil buku gambar berukuran besar dan mulai mentransfer imajinasinya ke dalam buku gambar. Namun sebelum itu, dia menyesap terlebih dahulu hazelnut latte untuk merilekskan ototnya. Sedangkan Rachel yang tidak punya pekerjaan hanya menonton dan diam-diam mengabadikan aktivitas Violet yang tengah sibuk. Kira-kira, aku harus buat model apa aja? Tiba-tiba saja Violet bingung. Akhir-akhir ini dia hanya sering membuat gaun yang telah dipesan dan atas keinginan klien. Halah, buat saja yang kamu bisa. Semua gaun kamu kan nggak ada yang ditolak. Jawab Rachel dengan santainya. Violet mendengus dengan kesal. Percuma nanya sama kamu. Rachel hanya terkekeh. Tapi memang yang Rachel katakan benar, buktinya Violet bisa membeli lahan kosong dengan harga fantastis, dan Violet sampai sekarang belum juga bangkrut. Ngomong-ngomong, kamu nggak punya kerjaan ya? Violet penasaran. Rachel itu kan penggila dunia bisnis, bagaimana bisa sesantai itu menikmati drama favoritnya di laptop Violet? Rachel yang sedang asik sampai tidak menyadari kalau yang ditanya dirinya. Kamu ngomong sama aku? Rachel bertanya polos. Bukan, sama dinding. Ketus Violet dengan kesal. Rachel tertawa. Setelah berhasil diam dia baru menjawab. Capek, jadi ambil cuti. Tapi tidak lama, aku akan kembali ke luar negeri untuk mengurus cabang. Violet mengangguk paham. Sejujurnya dia iri dengan Rachel, karena memiliki keluarga lengkap, bahkan penuh harmonis. Meskipun terkadang Rachel harus dituntut untuk menekuni dunia bisnis. Itu semua dilakukan karena Rachel anak tunggal. Vio, kenapa diam? Rachel tiba-tiba saja memperhatikan Violet yang diam. Violet menggeleng. Aku hanya merasa, kehidupan kamu sangat beruntung. Karena hidup di dalam keluarga yang utuh. Rachel menggeser tempatnya kembali mendekati Violet. Kamu bicara apa sih? Aku kan keluarga kamu. Orang tuaku juga menganggap kamu sebagai anak mereka. Violet, justru aku yang iri sama kamu. Dari kecil, kamu sudah hidup mandiri. Bahkan hidup bebas, dan sekarang kamu menjadi orang terkenal karena kerja keras kamu sendiri. Sedangkan aku sukses lewat bantuan orang tuaku. Ucap Rachel panjang lebar. Jadi, jangan merasa aku lebih beruntung dari kamu. Kita sama-sama beruntung hanya saja lewat beda jalur. Violet mengangguk setuju. Semua orang memang memiliki ujiannya masing-masing dan jalan ceritanya pun berbeda. Bersambung.